Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Indra Kartika, mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Prajabatan Gelombang 1, Bidang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya ingin memaparkan pedoman observasi karakteristik peserta didik yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Panduan observasi karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan oleh guru untuk kepentingan-kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, perkembangan fisiologis, dan perkembangan motorik. Untuk mengetahui karakteristik peserta didik, diperlukan adanya observasi karakteristik peserta didik. Pelaksanaan observasi karakteristik peserta didik memerlukan pedoman observasi. Berikut pedoman observasi yang telah saya buat. Pedoman observasi yang pertama yaitu pedoman observasi etnik dan kultural peserta didik, meliputi aspek kebiasaan membaca doa sebelum belajar, tidak membedakan sikap kepada teman yang memiliki perbedaan etnik dan kebudayaan, berteman dengan orang lain dari berbagai daerah, bahasa keseharian yang digunakan, menghargai perbedaan kepercayaan, serta kenyamanan saat bekerja sama dengan teman yang berbeda kebudayaan. Yang kedua yaitu pedoman observasi status sosial yang meliputi aspek pekerjaan orang tua, transportasi yang digunakan di sekolah, tidak membedakan teman berdasarkan status ekonomi, tidak pernah kekurangan uang jajan, serta diberikan fasilitas lengkap seperti laptop, HP, wifi, atau buku. Yang ketiga yaitu pedoman observasi minat belajar yang meliputi aspek 1. Mata pelajaran yang diminati peserta didik, 2. Perhatian peserta didik pada proses pembelajaran, 3. Semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, 4. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, 5. Ingin jauh dari pantauan guru, 6. Tidak semangat belajar dengan guru tertentu, 7. Antusias ketika belajar menggunakan model maupun media pembelajaran yang menarik, 8. Keterlibatan peserta didik pada proses pembelajaran. Yang keempat yaitu pedoman observasi gaya belajar yang meliputi aspek 1. Lebih suka belajar dengan cara melakukan sesuatu, 2. Lebih suka belajar dengan media pembelajaran, 3. Lebih baik jika membaca tulisan guru di papan tulis, 4. Lebih suka belajar jika menonton video, 5. Menyukai pembelajaran di luar kelas seperti observasi di museum, 6. Menyukai pembelajaran dengan metode ceramah dan diskusi kelompok, 7. Merasa nyaman jika diminta mencontohkan atau memperagakan di depan kelas, 8. Menyukai pembelajaran yang terdapat kegiatan praktik, 9. Peserta didik terlihat aktif bergerak pada proses pembelajaran. Pedoman observasi yang kelima yaitu pedoman observasi perkembangan fisiologis yang meliputi aspek 1. Tinggi dan berat badan peserta didik, 2. Setiap peserta didik mempunyai tinggi dan berat sama rata, 3. Berat badan peserta didik proporsional sesuai tinggi badannya, 4. Peserta didik sudah mengalami fase pergantian gigi sesuai usianya, 5. Peserta didik mengalami perkembangan tulang yang normal. Pedoman observasi yang keenam yaitu pedoman observasi perkembangan motorik. Dalam hal ini aspek yang diamati yaitu kemampuan peserta didik dalam 1. Berjalan maju pada garis lurus, berjalan di atas papan titian, berjalan sambil berjinjit, 2. Berjalan mundur, berjalan ke samping pada garis lurus, 3. Berlari sambil melompat dengan seimbang tanpa jatuh, 4. Berdiri di atas satu kaki dengan seimbang, 5. Melompat tanpa jatuh, 6. Mengikat tali sepatu dengan benar, 7. Bersepeda roda 2, 8. Memotong sayuran atau kertas dengan rapi, 9. Menulis, 10. Melompat satu kaki, 11. Meronce, dan yang ke-12 menari. Pedoman observasi karakteristik yang ketujuh yaitu pedoman observasi perkembangan psikologis yang meliputi kognitif, kemampuan awal, bahasa, sosio-emosional, dan moral atau spiritual peserta didik. Perkembangan kognitif.
Aspek yang diamati yaitu 1. Hasil belajar peserta didik selama pembelajaran. 2. Hambatan untuk mencapai hasil belajar. 3. Proses belajar siswa selama pembelajaran. 4. Hambatan dalam proses belajar peserta didik. 5. Kesesuaian proses belajar dengan hasil belajar peserta didik. 6. Cara peserta didik mengembangkan berpikir aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketujuh, usaha peserta didik ketika mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya yaitu observasi kemampuan awal peserta didik meliputi aspek 1. Kesiapan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. 2. Pengetahuan peserta didik sebelum memasuki materi pembelajaran yang akan dibahas. Observasi karakteristik peserta didik dalam perkembangan bahasa yang meliputi aspek 1. Penerapan bahasa oleh peserta didik di lingkungan sekolah. 2. Penetapan penggunaan bahasa di sekolah. 3. Bahasa yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. 4. Bahasa yang digunakan peserta didik pada saat berinteraksi di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian, observasi karakteristik peserta didik dalam perkembangan sosial yang meliputi aspek yang harus diamati yaitu 1. Cara guru dalam membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasinya. 2. Cara guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar. Observasi karakteristik peserta didik dalam perkembangan emosi yang harus diamati yaitu 1. Kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. 2. Cara guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Selanjutnya yaitu observasi karakteristik peserta didik dalam perkembangan moral atau spiritual yang meliputi aspek 1. Kegiatan yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Yang kedua, peserta didik memiliki kesadaran diri. Pedoman observasi karakteristik peserta didik yang ke-8 yaitu pedoman observasi motivasi peserta didik yang meliputi aspek 1. Peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. 2. Cara guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran. 3. Peserta didik merasa antusias dalam belajar. 4. Peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung. Baik, perkenalkan nama saya Anis Maulia Fatimatu Zahroh. Ingin memberikan masukan apresiatif dan konstruktif dari pemaparan presentasi yang telah dilakukan oleh Mbak Widya terkait dengan pedoman observasi karakteristik peserta didik. Terkait masukan apresiatif dari saya, yaitu pemaparan yang telah dilakukan oleh Mbak Widya itu sudah jelas, kemudian sudah lengkap, dan pedoman yang dipaparkan juga sudah menyeluruh. Sedangkan untuk masukan konstruktif dari saya, yaitu terkait aspek pedoman observasi pada bagian kemampuan awal peserta didik itu mungkin perlu lebih dijelaskan atau dipaparkan lebih detail lagi tentang apa maksud dari kesiapan peserta didik itu. Nah, sekian masukan apresiatif dan masukan konstruktif dari saya kembalikan lagi ke Mbak Widya. Terima kasih. Terima kasih atas masukan apresiatif dan konstruktif dari Mbak Anis terkait pedoman observasi kemampuan awal. Hal itu akan menjadi perbaikan pedoman observasi karakteristik peserta didik yang telah saya buat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.